Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Bah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Bah bahas adalah weton Selasa Wage ketemu Kamis Pon. Ya, ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Bah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 7 ketemu 15, neptu weton jodohnya ketemu 22. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa ya kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Kamis bermakna kaya. Artinya yang bersangkutan ini kalau bisa memaksimalkan potensinya, mau bekerja keras gitu ya, giat dalam bekerja berusaha, insya Allah berpotensi bisa jadi orang yang kaya, jadi orang sukses maksudnya ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kemili, bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan insya Allah ya banyak anak banyak rezeki pula gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe dana, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan, ini juga bermakna murah sandang pangane, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe waseso segoro, ini bermakna yang bersangkutan ini nanti penghidupannya berkecukupan ya, kemudian berwibawa, terpandang di tengah-tengah masyarakat, serta baik budi pekertinya dalam berumah tangga insyaallah ya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe tunggak semi, ini bermakna murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini bagus, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya ya, ini tegese rezeki ini lumintu gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe patu, ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran tetapi hanya di level rendah. Artinya yang bersangkutan ini meskipun sering bertengkar, sering cekcok gitu ya, sering berantem, tetapi insya Allah cepat akur atau rukun kembali gitu ya, tidak ada masalah, tidak sampai berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian ya, insya Allah. Kemudian hasil perhitungan di bagi 9 ini ketemu 6,7, ini bermakna rukun damai tentram ya, insya Allah adem ayem tentram berumah tangganya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ya, luar biasa. Ini ada 8 lampu hijau dan hanya ada 1 lampu kuning. Lampu merahnya 0 ya, tidak memiliki penafsiran lampu merah. Nah, ke-8 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Kamis bermakna kaya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe kemili, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe waseso segoro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe tunggak semi, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 6,7 bermakna rukun damai tentram ya. Sedangkan satu-satunya lampu kuning ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 8 siklus tipe padu tadi ya.
Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 94% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 6% gagal. Jadi, potensi kegagalan rumah tangganya Selasa Wage ketemu Kamis Pon ini termasuk yang paling rendah. Jadi, kalau ada pasutri, pasangan suami istri yang menikah berangkat dari weton Selasa Wage ketemu Kamis Pon ini kok sampai congkrang, cerai, rumah tangganya berantakan, ya perlu dipertanyakan perilakunya gitu ya. Karena mereka sebetulnya berangkat dari perpaduan weton yang sangat bagus gitu ya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang sangat-sangat direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang paling rendah gitu ya. Insya Allah rumah tangga perjodohan ini ya bisa bagus dan sukses ke depannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua ini weton Kamis Legi ketemu Kamis Kliwon ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 16, Neptu weton jodohnya ketemu 29. Baik, langsung saja yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Kamis ketemu Kamis ini bermakna yuwono atau tentrem. Insya Allah rumah tangga perjodohan ini diparingi adem ayem tentrem rumah tangganya ya. Jadi Kamis ketemu Kamis ini adalah satu-satunya pertemuan hari umum yang dianggap bagus gitu ya. Kalau Jumat ketemu Jumat Allah tidak baik, kalau Senin ketemu Senin juga tidak baik, Selasa ketemu Selasa juga tidak baik. Tetapi kalau Kamis ketemu Kamis ini satu-satunya ya pertemuan hari umum ya yang dianggap bagus. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini ya berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa menimpa sang istri, sang suami dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro atau abot oleh bergawe. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe konto, ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini sulit punya keturunan atau momongan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati. Tipe pati di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi ya terkadang pati di sini bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, ini kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi, juga tipe loro. Ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa saja menimpa sang istri, sang suami dan ada kalanya juga sang anak. Tetapi terkadang juga loro di sini yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh mergawe. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe waseso skoro, ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti penghidupannya ini berkecukupan, berwibawa, terpandang di tengah-tengah masyarakat, serta baik budi pekertinya dalam berumah tangga insya Allah. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe tunggak semi, ini bermakna murah sandang pangani, aspek ekonominya ini bagus dan ya selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, tegese rezeki ini lumintu. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe tinari ya, laki-laki soal sandang pangan ini bagus, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari nafkah, mencari rezeki insyaallah. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,7, ini bermakna melarat. Ini bertolak belakang ya. Bermakna melarat ini artinya ada kemungkinan aspek ekonominya, taraf hidupnya ini dianggap kurang bagus. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 1 lampu merah. Keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan
hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Kamis, bermakna yuwono atau tentrem, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe waseso segoro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe tunggak semi, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe tinari. Ya, sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe konto, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua juga tipe loro, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,7 bermakna melarat. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe pati tadi ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan, dan ini termasuk meskipun termasuk yang tidak direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini cukup tinggi gitu ya, dan potensi keberhasilan rumah tangganya ini tidak mencapai 70% ke atas, tetapi ya ini sebetulnya masih sangat mungkin bisa diperbaiki oleh yang bersangkutan. Jadi kalau potensi keberhasilan rumah tangganya ini di kisaran 60% ke atas, ini masih sangat mungkin bisa diperbaiki meskipun sedikit banyak ada liku-liku dalam rumah tangganya ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.